Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadiatul Acar. Saya dari kelas 2 D Penjas NPM 192191129. Di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, apa itu hakikat kurikulum 2013? Nah, hakikat kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 juga disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Nah, karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan kurikulum 2013 juga menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan, diantaranya yang pertama, konten kurikulum yang masih terlalu padat ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi juga belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill atau kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritas. Yang pertama, landasan yuridis kurikulum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Nah, lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJPMN. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, landasan filosofis kurikulum. Menurut landasan filosofis, secara singkat kurikulum adalah membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan berkelanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang dengan tiga dimensi kehidupan tersebut. Yang ketiga, menurut landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografi, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang terakhir, menurut landasan teoretik.
Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau Standard Based Education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SD atau MI, SMP atau NTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Nah, hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL tersebut. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip kurikulum 2013? Nah, ada 13 prinsip pembelajaran yang tertulis dalam Permendikbud. Yang pertama yaitu peserta didik harus mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Dan yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya yang ke-10, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-11, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Dan yang terakhir, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah aplikasi konsep perorganisasian konten dalam sistem belajar dan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Dan yang terakhir, standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri dari yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Jadi kesimpulannya, hakikat kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.